2 minggu sudah kita tidak berjumpa bersama, bergereja bersama, bersekutu bersama di gedung gereja kita ini. Rindu rasanya ketemu dengan saudara-saudara, bersekutu bersama dalam ibadah di hari Minggu di gereja ini. 2 minggu sudah kita bersama-sama harus di rumah aja untuk kita mengupayakan supaya penderitaan kita bersama akibat pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan terputus rantai penularannya. Penderitaan kita alami, rasanya mungkin kita sudah tidak betah untuk terus di rumah. Rasanya juga mungkin kita merasa putus asa, kok nggak segera selesai persoalan pandemi ini, kok nggak segera berkesudahan. Rasanya mungkin juga apa tidak bisa kita melakukan kegiatan kita sehari-hari seperti biasa dan beribadah bersama dan lain-lain. Menghadapi berbagai peristiwa penderitaan, menghadapi peristiwa duka adalah sesuatu yang memang wajar kita alami sebagai manusia. Dalam kehidupan kita, saudara-saudara, penderitaan acap kali menghadirkan rasa frustasi. Pergumulan acap kali juga mendatangkan rasa tidak nyaman. Seperti yang kita alami saat ini. Kita merasa tidak nyaman. Kita merasa segala hal yang biasanya dengan bebas kita lakukan dibatasi karena persoalan pandemi ini. Penderitaan yang dialami manusia, dan kita bersama mengalami bahwa kehidupan manusia memang gak lepas dari penderitaan. Kadang-kadang sebagai manusia kita bisa mengatasinya, tapi ada beberapa hal, ada berbagai hal yang juga kita sebagai manusia dengan keterbatasan kita tidak bisa untuk menguasai dan mengatasi. Kadang-kadang timbul perasaan kita sedih, takut, khawatir, frustasi, pesimis. Apa iya ini akan berakhir? Apa iya penderitaan dan pergumulanku akan segera usai? Bagaimana dengan kehidupanku selanjutnya di tengah situasi seperti ini? Di Minggu Prapaskah yang ke-5 ini, saudara-saudara, firman Tuhan menyapa kita melalui teks Injil Yohanes yang berkisah tentang kisah bangkitnya Lazarus dari kematian yang dinyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama diajak untuk percaya pada kuasa Allah yang mampu membangkitkan kehidupan Lazarus, tetapi juga yang mampu membangkitkan kehidupan orang-orang yang mati secara rohani, kehidupan orang-orang yang mengalami pergumulan dan penderitaan berat yang seakan-akan tidak bisa untuk kemudian merasa bahwa ini tidak ada lagi jalan keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 45 yang saudara-saudara tadi baca bersama-sama di rumah menceritakan kisah Maria dan Marta yang mengalami peristiwa duka karena kematian Lazarus. Kematian tidak hanya menimbulkan kesedihan, kematian juga menghancurkan semangat hidup, semangat juang seseorang. Banyak rencana yang sudah disusun harus kemudian diurungkan. Banyak rencana yang sudah disusun harus menjadi gagal. Banyak harapan menjadi tiba-tiba hilang, tiba-tiba sirna ketika kematian hadir. Akan hancur dan seperti tidak berdaya ketika kemudian Lazarus ini, orang yang menjadi tumpuan kehidupan keluarga mereka, harus berpulang. Itulah gambaran yang dialami Maria dan Marta yang hancur hatinya ketika merasakan kehilangan Lazarus. Tidak berdaya karena kematian saudaranya laki-laki ini. Keluarga Lazarus punya hubungan yang sangat erat dengan Yesus. Yesus memang mengasihi Maria dan Marta dan Lazarus. Itu sebabnya ketika Lazarus sakit keras, menderita sakit, Maria dan Marta mengirimkan kabar kepada Yesus, memberitahu bahwa saudaranya Lazarus sedang sakit parah. Yesus tahu bahwa Lazarus sakit. Yesus tahu apa yang terjadi dan dialami oleh Lazarus. Tetapi saudara,
Yesus tidak segera, tidak cepat-cepat menyembuhkan Lazarus sampai akhirnya dia meninggal dunia. Setelah 4 hari Lazarus dimakamkan, Yesus datang ke Betania. Marta maupun Maria kecewa. Kok baru datang setelah 4 hari Lazarus saudaranya berpulang? Seandainya Tuhan Yesus segera datang, pasti saudaranya ini tidak mati. Karena mereka percaya pada Tuhan Yesus. Mereka percaya pada mukjizat Yesus. Nah, penderitaan yang membelenggu Maria dan Marta ini menimbulkan prasangka yang buruk terhadap Yesus. Kehadiran Yesus dianggap sudah terlambat, sudah tidak ada lagi gunanya karena Lazarus sudah berpulang. Sebenarnya, saudara, Yesus sudah mengetahui dan kita bersama tahu bahwa Yesus sudah tahu Lazarus sudah meninggal dunia. Jadi memang ada unsur kesengajaan dari Tuhan mengapa ia tidak segera datang menyembuhkan Lazarus. Itu dipakai apa? Itu dipakai untuk menunjukkan bahwa Allah dalam pribadi Yesus Kristus berkuasa membangkitkan orang mati, berkuasa untuk merengkuh dari dunia kematian supaya para murid dan banyak orang belajar percaya pada Tuhan Yesus, Allah yang membangkitkan dan memberikan kehidupan. Dikatakan saudara di dalam Injil Yohanes, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi sikap berani untuk percaya pada kemuliaan dan kuasa Allah itu, Allah yang membangkitkan itu, yang menjadi spirit kita mestinya. Yang menjadi spirit bagi umat percaya, bagi Maria, Marta, dan kita semua. Spirit untuk kita mempercayai kuasa Allah yang membangkitkan, kuasa Allah yang memberikan kehidupan yang baru. Saudara-saudara, sepanjang hidup yang kita alami, penderitaan, pergumulan, ancaman, bahaya, bahkan kedukaan boleh saja datang dan menghampiri kita. Itu sesuatu yang sulit untuk kita tidak rasakan. Penderitaan, pergumulan, bahaya, kedukaan adalah keniscayaan. Kita sebagai manusia pasti akan mengalaminya. Entah sekarang, entah nanti, dengan berbagai macam cara. Tetapi sikap percaya pada pertolongan Tuhan harus selalu kita hidupi, harus selalu ada dalam batin kita. Karena kuasa Allah lah yang mampu memberikan kita spirit, kekuatan untuk bangkit. Kuasa Allah lah yang mampu membangkitkan dan menghidupkan kembali pengharapan yang mungkin saja pudar karena penderitaan, pergumulan, ancaman, dan bahaya. Yesus, sang sumber kehidupan, adalah Tuhan yang memulihkan setiap hati yang hancur karena penderitaan. Memulihkan harapan yang mungkin sirna, yang mungkin sudah luluh karena berbagai persoalan yang kita alami. Menguatkan semangat-semangat yang sudah runtuh. Sebagaimana Yesus membangkitkan Lazarus dari kuburnya. Kita bersama-sama diajak untuk memilih bangkit dan hidup. Kita bersama diajak untuk belajar percaya bahwa Allah adalah Allah yang mampu membangkitkan, yang mampu memberikan kekuatan baru untuk kita tidak menyerah dan kalah atas berbagai pergumulan, kesulitan, ancaman, bahaya yang kita alami dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pandemik ini bisa saja membuat hati kita hancur. Bisa saja membuat pengharapan kita luntur. Bisa saja membuat kita putus asa.
kehilangan semangat, hidup dalam ketakutan dan berbagai hal yang mungkin merundung kita. Tetapi firman Tuhan hari ini menyapa saudara-saudara dan saya, mengingatkan kita bersama sebagai umat kepunyaan Tuhan, bahwa Allah kita dalam Yesus adalah Allah yang berkuasa untuk membangkitkan, Allah yang berkuasa untuk memberikan kehidupan yang baru. Maka percayalah bahwa Allah sedang bekerja atas kita saat ini, atas dunia saat ini. Dia sedang membangkitkan dan mengupayakan kehidupan baru bagi umat percaya, bagi seluruh dunia, bagi seluruh ciptaan. Biarkanlah kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus, dimampukan untuk terus dalam berbagai penderitaan, pergumulan, sakit, dan bahaya, kita memandang Kristus. Dia Allah yang membangkitkan. Dia Allah yang memberikan keselamatan. Dia Allah yang merengkuh setiap orang untuk memberikan pengharapan yang baru. Memberikan pengharapan kepada saudara-saudara dan saya untuk tidak memilih berputus asa, tetapi memilih bangkit. Memilih percaya bahwa Allah sedang bekerja. Memilih percaya bahwa Allah sedang terus membangkitkan harapan semua orang di dunia. Dan kita semuanya dipanggil untuk juga membangkitkan harapan semua orang di sekitar kita. Ayo yang sekarang lesu, ayo yang sekarang sedang merasa sendirian, yang merasa gelisah, takut, dan lain sebagainya di sekitar kita. Kita dipanggil untuk membangkitkan kembali semangat mereka. Percaya, Tuhan sedang bekerja, memulihkan dunia, membangkitkan saudara-saudara dan saya dari keterpurukan. Untuk kita bersama percaya terus-menerus, Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita mengambil saat hening dan menyatukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang hidup di dalam kuasa Yesus Kristus yang membangkitkan Lazarus dari kematian, yang menjadi sebuah bagian dari bacaan Injil pada pagi hari ini. Kami mau belajar juga percaya kepada Tuhan yang mengajak kami untuk juga bangkit dari segala keterpurukan karena berbagai persoalan dan penderitaan yang kami alami, khususnya hari-hari ini karena berbagai persoalan di sekitar pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa bersama-sama menyerahkan pemerintah yang terus bekerja mengupayakan supaya wabah ini segera berlalu dari kehidupan bangsa kami. Tuhan memampukan mereka, pemerintah yang terus bekerja. Tuhan kiranya juga menolong kami untuk mendukung apa yang pemerintah kerjakan itu dengan mengupayakan untuk menjaga pola hidup yang sehat, pola hidup yang bersih, untuk kami sebisa mungkin berada di rumah sehingga rantai penularan itu tidak kian menyebar dan dapat terputus karena juga partisipasi kami. Ajari kami untuk tidak panik dalam situasi ini, untuk juga tidak kehilangan semangat, tetapi berilah kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang berkuasa untuk membangkitkan, memulihkan, dan menyembuhkan. Biarkanlah melalui pemerintah, melalui berbagai upaya yang dikerjakan, pandemi ini segera berlalu. Kami terus berdoa, mendukung di dalam doa bagi saudara-saudara kami, mereka yang berada di garis depan, mereka yang berjuang di rumah sakit, mereka yang menjadi dokter, perawat, tenaga medis, karyawan rumah sakit, yang harus meninggalkan rumah supaya kami semuanya tetap di rumah dan tetap sehat. Beri mereka ya Tuhan pertolongan dan perlindungan
setiap petugas medis yang ada. Biarkanlah senantiasa dilindungi dan ditolong oleh Tuhan. Kami juga mempercayakan dan berdoa bagi berbagai pihak yang terus membantu upaya ini. Tidak terkecuali kami sebagai bagian dari masyarakat, kami sebagai bagian dari Gereja Kristen Indonesia, baik melalui GKI Klasi Solo, juga PPMSW GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, yang terus berupaya untuk membantu, untuk mengumpulkan dan menyatakan kasih kami kepada saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit. Tuhan pakai kami untuk juga berperan serta di dalamnya. Ya Allah, kami menyerahkan kehidupan kami bersama-sama di rumah. Kehidupan yang harus kami jalani untuk tetap di rumah saja ini. Mungkin ada rasa bosan, ada rasa kami capek. Berbagai hal yang harusnya bisa kami kerjakan harus ditunda karena pandemi ini. Tetapi kami mau belajar untuk taat, belajar untuk juga berperan serta nyata dengan kami bersama-sama memutus rantai penularan untuk kami bersama-sama tinggal di rumah. Tuhan pun juga menolong mereka semua, saudara-saudara kami, anggota jemaat dan simpatisan, dan semua orang yang mungkin tidak punya pilihan untuk berada di rumah karena pekerjaan mereka di luar rumah. Tuhan beserta dengan mereka. Tuhan menaungi mereka dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan, sehingga mereka tetap sehat dan melakukan berbagai aktivitas mereka di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena dengan sampai saat ini Engkau terus menolong kehidupan kami. Kiranya jugalah Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami, kehidupan semua orang yang terus berjuang, kehidupan bangsa ini, kehidupan dunia ini, dan Engkau memulihkan ciptaan, seluruh ciptaan. Engkau yang berkuasa untuk membangkitkan. Kami percaya Engkau sedang dan terus bekerja bagi dunia kami. Biarkanlah ya Allah, kami semua dilingkupi oleh penyertaan dan kuasa Tuhan. Kami berdoa dan menyatukan hati kami di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama di atas segala nama, dan karenanya kami percaya Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.